Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Andi yang pertama dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hiperbilirubinemia Bapak. Tujuannya agar Bapak atau keluarga bisa mengerti tentang penyakit hiperbilirubinemia ini, dan yang terpenting kalau bisa memahami ya Bapak. Waktunya kurang lebih 30 menit, dapatnya di sini. Apakah Bapak sudah bersedia untuk menerima materinya? Ya, saya bersedia, Mas. Baik, kalau bersedia saya akan memberikan leafletnya ya Bapak. Untuk sekian dulu leafletnya, mau boleh baca dulu ya, jadi bisa. Itu sejenis leafletnya Bapak. Ya baik Bapak, sebelum melakukan penyuluhan, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya Bapak, supaya kita diberi kelancaran melalui ini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak, saya akan menjelaskan ya Bapak mengenai penyakit hiperbilirubinemia ini. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya ya Bapak. Apa itu penyakit hiperbilirubinemia? Hiperbilirubinemia sendiri adalah peningkatnya kadar bilirubin dalam darah yang kadar nilainya lebih dari normal. Nilai normal bilirubin jarak sendiri yaitu 0,3 sampai 1,1 mg per dl ya Bapak. Bilirubin direct 0,1 sampai 0,4 mg per dl. Nah, hiperbilirubinemia atau ikterus bayi baru lahir adalah meningginya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstrakurikuler ya Bapak, sehingga kulit, konjungtivitas, mukosa dan alat tubuh lainnya berwarna kuning ya, seperti kita lihat. Kalau di masyarakat sendiri hiperbilirubinemia ini terkenal dengan sakit menguning ya Bapak. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasinya. Apa sih klasifikasinya penyakit ini? Yang pertama adalah ikterus fisiologis. Ikterus pada neonatus tidak selamanya patologis. Ikterus fisiologis adalah ikterus yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu timbulnya pada hari kedua dan ketiga. Selanjutnya, kadar bilirubin indirect setelah 2 kali 24 jam tidak melewati 15 mg/% pada neonatus, cukup bulan, dan 10 mg/% pada kurang bulan. Nah, selanjutnya adalah kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg/% per hari. Nah, selanjutnya kadar bilirubin direct kurang dari 1 mg/%, dan ikterus hilang pada 10 hari pertama. Tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis tertentu. Dan yang kedua, ikterus patologis hiperbilirubinemia. Nah, ikterus patologis hiperbilirubinemia ini adalah suatu keadaan di mana kadar bilirubin dalam darah mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kran ikterus. Kalau tidak ditanggulangi dengan baik atau mempunyai hubungan dengan keadaan yang patologis, Brown menetapkan hiperbilirubinemia ini bila kadar bilirubin mencapai 12 mg/% pada cukup bulan ya Bapak.
dan 15 mg persen pada bayi kurang bulan. UTL menetapkan 10 mg persen dan 15 mg persen icterus menetap sesudah 2 minggu pertama. Dan yang ketiga ada grand icterus. Dan apa itu grand icterus? Grand icterus adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirect pada otak, terutama pada korps stratium, thalamus, nukleus, subthalamus, hipokampus, nukleus merah, dan nukleus pada dasar ventriculus. 4 ya. Grand icterus ialah encephalopati bilirubin yang biasanya ditemukan pada neonatus cukup bulan dengan icterus berat. Nah, bilirubin lebih dari 20 mg persen dan disertai penyakit hemolitik berat pada autopsi ditemukan bercak bilirubin pada otak ya Bapak. Grand icterus secara klinis terbentuk kelainan saraf simpatis yang terjadi secara kronis. Yaitu tadi adalah klasifikasinya dan saya akan jelaskan lagi tentang penyebabnya Bapak. Yang pertama itu adalah siklus sel darah merah pada bayi lebih pendek ya daripada orang dewasa. Ini berarti lebih banyak bilirubin ya Bapak yang dilepaskan melalui organ hati bayi. Nah, dan yang kedua penyebabnya penyakit ini adalah umur sel darah merah janin lebih pendek ya Bapak, 40 sampai 90 hari dibandingkan 120 hari orang dewasa. Dan yang ketiga obstruksi empedu antaris biliary, infeksi, masalah metabolik, galaktosemia. Dan yang keempat adanya komplikasi seperti asfiksia, hipotermia, hipoglikemik, menurunnya ikatan albumin, lahir prematur atau asidosis. Dan ada juga manifestasi klise seperti tanda dan gejala ya Bapak penderita hiperbilirubinemia ini. Yang pertama itu ada tampak icterus pada sklera, kuku atau kulit dan membran mukosa. Yang kedua adalah jaundice yang tampak dalam 24 jam pertama disebabkan oleh penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, sepsis atau ibu dengan diabetik atau infeksi. Jadi ada jaundice yang tampak pada hari kedua atau hari ketiga yang mencapai puncak pada hari ketiga sampai hari keempat dan menurun pada hari kelima sampai hari ketujuh yang biasanya merupakan jaundice fisiologis. Yang keempat adalah icterus. Icterus adalah akibat pengendapan bilirubin indirect pada kulit yang cenderung tampak kuning, terang atau orange ya Bapak. Icterus pada tipe obstruksi bilirubin direct, kulit tampak berwarna kuning, kehijauan atau keruh. Perbedaan ini hanya dapat dilihat pada icterus yang berat. Dan yang kelima ada muntah, anoksia, fatigue, warna urin gelap dan warna tinjau pucat seperti dempul. Yang keenam ada letargik atau lemas, kejang, tidak mau menghisap Bapak. Dan ada juga komplikasinya, kita di sini harus mengerti komplikasinya hiperbilirubin ini ya Bapak. Yang pertama adalah hiperbilirubin encephaly atau komplikasi serius. Dan yang kedua ada kernicterus, kerusakan neurologis, cerebral palsy, retardasi mental, hiperaktif, bicara lambat, tidak ada koordinasi otot dan tangisan yang melengking. Dan ada juga penata laksanaannya seperti pada bayi sehat tampak mengalami icterus fisiologis, yakni timbulnya jaundice bukan pada 24 jam pertama kehidupan
dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI. Ya, Bapak memberikan ASI dini dan sering memberikan fototerapi jika pada hari kedua kehidupan kadar bilirubinnya itu mencapai 15 mg per dl. Dan ada juga fototerapi, merupakan terapi yang dilakukan dengan menggunakan cahaya dari lampu fluorescens khusus dengan intensitas tinggi. Secara umum metode ini efektif untuk mengurangi serum bilirubin dan mencegah icterus yang didapatkan pada kulit bayi. Lampu ini berkisar 6-8 terdiri dari biru. Nah, menyusui minimal setiap 2 jam dan selama 15-20 menit. Jika bayi mendapatkan cairan 4, jika bayi mendapatkan cairan IV atau perasan ASI, tingkatkan volume cairan dan atau susu sebanyak 10% volume harian total per hari selama bayi di bawah sinar fototerapi, ya Bapak. Jika mendapatkan cairan IV atau diberi makan melalui selang lambung, jangan memindahkan bayi dari sinar fototerapi. Ada juga durasi yang ditentukan oleh penurunan nilai total serum bilirubin sampai mencapai nilai yang diharapkan, ya Bapak. Pengukuran kadar bilirubin serum dilakukan setiap 24 jam. Fototerapi dihentikan bila kadar serum bilirubin kurang dari 13 mg per dl. Akan tetapi bila bilirubin tidak dapat diperiksa, hentikan fototerapi. Setelah 3 hari dihentikan, observasi bayi selama 24 jam dan ulang pemeriksaan bilirubin serum. Baik Bapak, tadi penjelasan dari penyuluhan mengenai penyakit bilirubin. Apakah ada pertanyaan Bapak atau ada yang belum dimengerti atau bagaimana Bapak bisa sampaikan atau sudah paham Bapak? Alhamdulillah udah cukup jelas Mas dari penjelasan Mas yang udah diberikan kepada saya. Cukup jelas, alhamdulillah Pak. Bentar, bisa Bapak jelasin atau memberitahu kepada istri Bapak, ya Bapak, ada istri, biar istri Bapak itu mengetahui juga ya mengenai ini, dan apa saja tanda gejala tadi, ada komplikasi, ada penyebabnya, ya Bapak. Oke Bapak, saya pamit dulu ya Bapak. Sekian saja videoan dari saya. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi keluarga Bapak dan bayi Bapak, ya Bapak. Sudah, saya permisi dulu ya Bapak. Iya Mas. Terima kasih Mas. Iya.